Pax Vobis, salam damai dan sejahtera bagi kita semua. Bambang Nursena adalah seorang tokoh kekristenan timur yang sangat dikenal di negeri ini. Pengetahuannya yang luas dan mendalam tentang sejarah gereja, Alkitab, dan kekristenan ortodoks Syria membuatnya jadi tokoh yang otoritatif ketika berbicara tentang kekristenan. Saya pun sering menonton video-videonya yang inspiratif dan menambah wawasan. Tapi justru karena posisinya yang otoritatif dan punya banyak pengagum itulah, saya merasa perlu memberikan tanggapan terhadap salah satu videonya yang berjudul "Apakah Kristen dan Islam menyembah Allah yang sama?". Dalam video tersebut, beliau memberikan penjelasan yang membawa penonton videonya berkesimpulan bahwa orang Kristen dan Islam sesungguhnya menyembah Allah yang sama meski konsep tentang Allah yang dipahami masing-masing memiliki perbedaan. Mari kita lihat cuplikan dari penjelasan Pak Bambang Nursena. Nah, melalui tayangan ini saya ingin memberikan contoh sebetulnya bahwa sekalipun Islam dan Kristen menggunakan banyak ungkapan yang sama, tapi tentu pemaknaannya berbeda. Tidak berarti kalau orang Kristen menggunakan kata Allah berarti konsepnya sama dengan Islam. Ya sama kalau kita di Indonesia mengenal Tuhan. Apa Tuhan dalam konsep Islam sama dengan Tuhan dalam konsep Hindu? Kan tidak. Tetapi sebetulnya Tuhan yang menciptakan alam semesta, langit, bumi, laut, dan seisinya, itu adalah Tuhan yang satu saja. Baik itu dipahami secara berbeda-beda oleh umatnya, Tuhan tidak akan bertambah dengan bertambahnya pemahaman itu. Makanya kadang-kadang orang belajar agama itu yang lengkap lah mas. Jangan hanya melulu pada teologinya sendiri, bahasanya sendiri, kemudian malah bahasa diidentikan dengan agama tertentu. Saya kira itu pola pikir ahistori. Orang sering bertanya, kalau di Kristen disebut Allah, di Islam disebut Allah, ini Tuhannya siapa? Sejak kapan kata Allah dikaitkan dengan Tuhannya agama tertentu? Cobalah baca sejarah Arab sebelum zaman Islam. Cobalah pakai sumber-sumber Islam sendiri. Misalnya nggak usahlah pakai sumber-sumber Kristen ya atau sumber-sumber non-Islam. Pakai sumber Islam sendiri. Bahwa nama Allah itu muncul tidak hanya di masjid tapi juga di sinagog-sinagog, di gereja-gereja itu tercatat dalam Al-Quran. Artinya apa? Al-Quran sendiri menyaksikan bahwa istilah Allah itu sudah dipakai di lingkungan Yahudi, di lingkungan Kristen, dan kemudian diteruskan, dilanjutkan oleh Islam. Betapapun ada perbedaan dalam pemahaman. Kalau ada 3 pemahaman tentang Diponegoro, bukan harus mencari Diponegoro yang lain. Lain secara konseptual iya. Diponegoro itu di mata pemerintah Belanda pengkhianat. Diponegoro di mata kita itu adalah pahlawan. Diponegoro di kalangan aristokrasi atau para aristokrat Keraton Yogyakarta, orang yang baik yang berjuang tidak pada saat yang tepat. Nah, mana Diponegoro yang Anda pilih? Saya memilih Diponegoro seorang pahlawan. Tetapi bukan berarti ada orang lain yang juga namanya Diponegoro dan pengkhianat. Tetapi itu bukan Diponegoro yang pahlawan itu. Perbedaan konsep itu tidak harus kemudian mematahkan ketajaman kita terhadap fakta sejarah. Seperti yang barusan kita cermati bersama-sama dari cuplikan videonya, Pak Bambang Nursena menganggap Islam dan Kristen mengajarkan Allah yang sama, tapi dengan konsep yang berbeda. Dengan mencontohkan sosok Pangeran Diponegoro yang dipahami secara berbeda oleh orang Indonesia, pemerintah Belanda, dan pihak Keraton Yogyakarta, Pak Bambang Nursena berusaha menjelaskan bahwa perbedaan persepsi dan pemahaman tentang Pangeran Diponegoro tidak berarti sosok Pangeran Diponegoro yang dimaksud juga berbeda. Pada kenyataannya, ketiganya merujuk pada sosok Pangeran Diponegoro yang sama, tapi dalam pengertian yang berbeda-beda. Analogi perbedaan persepsi tentang Pangeran Diponegoro ini yang kemudian diterapkan pada perbedaan persepsi tentang Allah dalam ajaran iman Kristen dan Islam. Meski kedua agama memiliki konsep tentang Allah yang berbeda, namun keduanya merujuk pada satu Allah yang sama. Singkatnya, menurut Pak Bambang Nursena, Islam dan Kristen menyembah Allah yang sama, tapi dengan konsep pemahaman yang berbeda.
Jika memang kesimpulan itu yang dimaksud oleh penjelasan Pak Bambang Nursena, maka dengan tegas saya katakan bahwa pernyataannya itu salah dan berpotensi menyesatkan banyak orang. Saya juga bisa mengambil contoh dua orang yang sama-sama bernama Joko Widodo. Joko Widodo yang satu adalah Presiden RI, dan Joko Widodo yang lain bukan presiden, tapi seorang penjual sate di Semarang. Keduanya sama-sama dipanggil dengan nama Jokowi, dan juga sama-sama orang Jawa. Tapi yang satu presiden dan yang lain bukan presiden. Apakah Jokowi sang presiden dan Jokowi yang bukan presiden adalah orang yang sama? Akal sehat kita mengatakan tidak. Ini masalah logika dasar. A bisa jadi memang sama dengan B. Jika A adalah air, sedangkan B adalah water, maka keduanya merujuk pada objek yang sama meski dalam bahasa yang berbeda. Tapi A tidak mungkin sama dengan bukan A, karena keduanya pasti berlawanan satu dengan lainnya. Pak Bambang Nursena berusaha menerapkan logika A sama dengan B pada konsep Allah yang dipahami oleh Kristen dan Islam. Ini sama sekali tidak tepat, karena dalam konsep keduanya terdapat kontradiksi A dan bukan A. Allah yang dipahami Kristen adalah Tritunggal, sedangkan Allah yang dipahami Islam adalah Unitarian alias bukan Tritunggal. Cukup dengan menunjukkan satu perbedaan ini saja kita sudah bisa memastikan bahwa Allah yang disembah Kristen pasti bukan Allah yang disembah orang Islam. Prinsip konsep ketuhanan yang berbeda tapi merujuk pada satu Allah yang sama sebagaimana yang dimaksud oleh Pak Bambang Nursena hanya cocok diterapkan pada Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ada perbedaan konsep ketuhanan dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, tapi perbedaan itu bukan kontradiksi, melainkan melengkapi dan memperjelas. Perjanjian Baru melengkapi dan memperjelas apa yang dinyatakan dalam Perjanjian Lama. Tapi prinsip tersebut sama sekali tidak bisa diterapkan untuk Allah yang diajarkan dalam Islam. Alasannya jelas, konsep Allah yang dipahami Islam memiliki kontradiksi dengan konsep Allah yang dipahami Kristen. Allah versi Kristen yang mengajarkan Yesus adalah Tuhan yang patut disembah, jelas berbeda dengan Allah versi Islam yang menyatakan Yesus bukan Tuhan. Allah versi Kristen yang mengajarkan di surga manusia tidak kawin dan dikawinkan, jelas berbeda dengan Allah versi Islam yang mengajarkan di surga ada pesta seks. Dengan demikian jelas Allah versi Kristen dan Allah versi Islam memiliki kontradiksi yang tidak dapat didamaikan. Keduanya tidak mungkin Allah yang sama. Maka dengan penjelasan ini saya membantah pernyataan Pak Bambang Nursena yang mengatakan Kristen dan Islam menyembah Allah yang sama dalam konsep yang berbeda. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana bisa seorang pakar kekristenan sekaliber Pak Bambang Nursena sampai pada kesimpulan yang keliru tersebut? Beberapa waktu yang lalu saya pernah juga membahas hal serupa. Hanya saja pada waktu itu yang saya tanggapi adalah pernyataan seorang diakon Katolik yang menyatakan Islam dan Kristen menyembah Tuhan yang sama berdasarkan dokumen Lumen Gentium. Dalam video tersebut, pokok permasalahannya jelas. Kesalahan berasal dari ajaran Konsili Vatikan II yang memang berbeda dari ajaran Gereja Katolik sebelumnya. Dan perbedaan itu muncul karena dokumen-dokumen Konsili Vatikan II termasuk Lumen Gentium memang dimaksudkan untuk mengarahkan Gereja Katolik pada semangat dialog dan ekumenisme. Nah, semangat dialog dan ekumenisme inilah yang akhirnya mendorong Gereja Katolik pasca konsili untuk bersikap toleran dan kompromistis terhadap iman lain. Sikap inilah yang kemudian memunculkan pengajaran-pengajaran yang keliru dan menyesatkan. Salah satunya terbukti pada dokumen Lumen Gentium yang menyatakan Islam dan Kristen menyembah Tuhan yang sama. Harus kita ingat bahwa amanat agung Tuhan kita sebelum naik ke surga adalah perintah untuk melakukan penginjilan. Dalam penginjilan kita mengajarkan segala sesuatu yang kita terima dari Tuhan. Amanat agung untuk mewartakan Injil inilah yang kemudian dikhianati oleh Konsili Vatikan II yang mengedepankan semangat dialog demi membangun ekumenisme. Dalam penginjilan, kita menyatakan segala sesuatu yang kita terima dari Tuhan apa adanya tanpa perubahan. Tapi dalam dialog, kita harus mendengarkan juga pendapat atau ajaran lain dan berusaha berkompromi
untuk mencari titik temu. Upaya kompromi demi mencari titik temu dalam proses dialog inilah yang kemudian sedikit atau banyak mengkorupsi pesan-pesan Injil sehingga akhirnya jatuh pada pengajaran yang sesat. Itulah yang terjadi pada ajaran iman Katolik pasca konsili dan sepertinya juga terjadi pada pandangan Pak Bambang Nursena. Seperti yang kita tahu, Pak Bambang Nursena sangat aktif dalam dialog lintas agama. Dalam kegiatan tersebut, tentunya beliau banyak bertemu dan berdiskusi dengan tokoh-tokoh Islam. Mungkin kedekatan inilah yang kemudian membuatnya sungkan untuk menyatakan kebenaran Injil secara tegas dan lebih suka untuk berkompromi dengan menyatakan Islam juga menyembah Allah yang sama dengan Kristen. Memang sangat tidak nyaman berkata kepada teman kita yang Muslim, Anda menyembah Tuhan yang salah, terimalah Yesus Kristus sebagai Tuhan yang benar. Pasti lebih nyaman jika kita berkata kepada mereka, kita menyembah Tuhan yang sama, hanya saja pemahaman dan cara kita yang berbeda. Mari kita hidup berdampingan dengan rukun. Sayangnya, Tuhan menghendaki kita mengatakan yang pertama, bukan yang kedua. Terima kasih atas perhatian Anda. Viva Christore.